Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang sangat menggemparkan dari panggung politik Indonesia, di mana Hasto Kristianto tidak datang saat dipanggil KPK. Padahal kemarin ngomongnya ya, kita akan mengikuti proses hukum, kita akan menghormati proses hukum. Demi wong cilik, demi rakyat kecil, saya akan berjuang. Ya berjuang, tapi kok dipanggil KPK nggak datang gitu ya kan? Selain itu teman-teman, Ibu Koni Bakri juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pendukung Pak Joko Widodo atas segala tuduhan dan fitnah yang sudah dilakukan dia selama ini kali ya. Dan konon kabarnya ya, Hasto Kristianto juga akan dijemput paksa KPK. Wow, ini semakin menarik saja nih. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki opsi melakukan penangkapan atau memenuhi permintaan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa setelah HUT PDIP 10 Januari 2025. Opsi penangkapan bisa dilakukan tergantung dari penyidik KPK. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto absen dalam pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK pada hari ini. Tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI itu mangkir dan beralasan menghadiri kegiatan dalam rangkaian hari ulang tahun PDI Perjuangan. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai lembaga anti rasuah itu bisa saja menuruti permintaan Hasto untuk diperiksa setelah gelaran HUT PDIP 10 Januari 2025. Namun penyidik juga memiliki opsi untuk melakukan penangkapan apabila alasan yang dikemukakan oleh Hasto dalam surat permohonan penundaan pemeriksaan Hasto tak diterima oleh penyidik. Ia mengingatkan KPK untuk mengambil langkah tegas agar kasus yang menjerat Hasto tidak berlarut-larut. Padahal sebelumnya Pak Hasto mengatakan akan kooperatif menjalani proses hukum, namun kemudian malah meminta penundaan yang seharusnya pemeriksaan ataupun panggilan dari penegak hukum harus dinomorsatukan. Namun KPK pun kita tahu menjadwalkan kembali dan kita harap penyidik KPK tegas ya, jika memang masih tidak memenuhi panggilan maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa ataupun karena statusnya tersangka dilakukan penangkapan. Sejauh ini, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menyatakan pemeriksaan terhadap Hasto akan dijadwalkan ulang. Meski demikian, Tessa tak mengungkap kapan waktu yang pasti Hasto akan kembali dipanggil oleh penyidik KPK. Penyidik menjadwalkan ulang, namun untuk tanggal penjadwalannya masih belum bisa disampaikan. Jadi ada reschedule, tapi tanggal berapa belum bisa disampaikan, itu yang pertama. Adapun, permintaan penundaan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto disampaikan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP Roni Talapesi. Ia mengklaim PDIP dan Hasto Kristianto kooperatif mengikuti proses hukum, namun meminta dijadwalkan ulang setelah peringatan HUT PDIP 10 Januari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Nah, kenapa kita melaporkan Koni? Karena pertama, dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang Hasto. Itu clear kasus KPK. Silakan KPK ini, jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia di Rusia kan. Kalau mau fair, datang ke Indonesia, bawa data seperti kata saya tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement Koni itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada case di PDI pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak, itu murni masalah organisasi. Jangan dipelintir menjadi sesuatu yang membangun bom waktu untuk memecah tokoh-tokoh bangsa ini. Itu yang kedua kesalahan besar. Yang ketiga adalah selalu Koni bicara seolah-olah semua case ini kesalahannya ke seorang mantan Presiden Jokowi. Ini yang kami lawan benar-benar.
ya mantan pegawai KPK yang bilang tahu dan ada di mana posisinya segala apa kan kemudian dikeluarkan dari KPK kan begitu. Ya. Ini kan gara-gara Harun Masiku gitu. Ya kan? Nah, Ya. ada yang tidak ingin kasus ini dibuka dengan terang benderang. Karena katanya bisa akan tadi. Nah, ini mungkin ini kebalikan ini. Justru kalau ada Harun Masiku ketangkap, ini akan membuat geger negeri ini katanya. Justru itu bikin geger ya. Justru lebih geger karena Iya, iya. tokoh-tokoh penting akan terlibat ternyata akan Iya, ini terkait juga. Nah, jadi kalau kami melihatnya Harun Masiku ini bisa jadi salah satu milestone dari KPK di era ini gitu. Kalau misalnya benar-benar bisa menangkap, buka dong. Jadi KPK tidak lagi menjadi sasaran tembak gitu ya, bahwa ada tadi kriminalisasi, politisasi atau semacam tebang pilih. Kan ini nih yang jadi masalah. Oh, Harun Masiku susah sekali ya ditangkapnya. Apa karena kasus ini melibatkan partai penguasa sebelum ini? Nah, kan sekarang bukan penguasa lagi. Apa Betul. tahu? Silakan dong buktikan. Tuh yang lainnya udah ditangkap kok. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, ya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersyodi gitu ya, syodi banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Iya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto. Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto. Hah? KPK nggak takut sama Pak Hasto? Loh, kok ada banteng di Singapura? KPK tak peduli dengan manuver Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengklaim memiliki dokumen penting dan mampu mengungkap skandal besar pejabat negara. Ya saya juga Pak HK ini ngikuti di gitu ya, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat untuk kita buka di persidangan. Pak Hasto, apa kabar? Happy New Year ya Pak Hasto, Bu Mega. Saya udah coba loh, tidak ingat-ingat Pak Hasto. Saya lagi liburan di Singapura tuh ya, lagi di Garden by the Bay. Tapi tiba-tiba ada ini nih. Hah? Ada banteng pula, jadi mengingatkan saya sama Pak Hasto ini. Oh iya Pak Hasto, gimana kasusnya di KPK? Udah selesai belum? Cobalah bujuk Bu Mega datang ke KPK. Mana tahu bisa dibantu. By the way, anyway, Baswe, gimana video-videonya Pak? Katanya mengungkap pejabat korup yang ada di Indonesia. Mana? Saya tungguin lo dari New Year. Natal, New Year, ya. Saya mau bikin Hasto series. Saya mau nobar sama keluarga saya. Tapi saya tungguin sampai sekarang tak terungkap. Gimana sih Pak Hasto? Tapi sabarlah Pak Hasto ya. Saya dengar KPK nggak peduli tuh. Katanya diuji aja di persidangan, ya kan? Ya kita sama-sama nonton lah nanti sidang Bapak.
Waktu kampanye, waktu Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, statement Guntur katanya, pokoknya menangkan Ganjar, nanti gampang ngurusin Jokowi itu. Jadi seolah-olah sebuah ancaman mau diapakan gitu kan, mau dihabisi, mau diapakan. Menangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Kita ini negara hukum, kalian itu kan orang-orang tahu hukum gitu kan. Ini sekarang malah guru juga ngomong, Hasto punya banyak video-video yang bisa ditunjukkan lagi tentang siapa-siapa yang melakukan kejahatan, apakah itu korupsi atau apa, saya tidak tahu. Sebutnya memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Hasto disebut juga bisa mempublikasikan bukti video tersebut. Tapi ini kan sama saja, jadi sama-sama mau menunjukkan bisa menyandera gitu. Terus nanti barga ini gitu, jadi Hasto ini tidak diapa-apain lagi, hilang seperti itu. Kalau jadi backfire, dia bilang ada bukti-bukti besar dan lain-lainnya. Malah nanti blunder buat dia. Nanti ketika nanti penegak hukum bilang, mana bukti-buktinya? Kalau dia nggak bisa buktiin gimana? Jadi yakin tidak ada ya video-video yang mengaitkan dengan Pak Jokowi? 1.000.000% nggak ada tuh. Oke. Nah 1.000.000% juga kita tuntut supaya itu ada. Oke. Iya dong, jangan yang begini. Jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa bertanggung jawabkan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, KPK akan menjadwalkan ulang kasus pemeriksaan tersangka Hasto Kristianto, teman-teman. Dan kalau dia tidak datang lagi, wow, dia akan berpotensi dijemput paksa oleh KPK. Apakah PDI nanti akan melawan? Ini kan aneh, teman-teman. Biasanya partai politik, kalau ada kadernya, kalau ada pengurusnya, mau itu sekjen, mau itu siapapun, mau itu ketuanya, kalau dia bermasalah dengan hukum ataupun ya dijadikan tersangka, biasanya langsung dipecat dan dinonaktifkan, teman-teman, untuk agar proses hukum ini berjalan dengan lancar gitu, dan sebagai transparansi juga ya kan. Tapi kok sekjen ini nggak dipecat-pecat gitu, nggak dinonaktifkan gitu, malah ngelunjak, teman-teman, minta pemeriksaannya setelah ulang tahun dan kongres PDIP. Apakah mau jadi sekjen lagi? Dan tadi Guntur Romli aneh juga ya. Masa iya KPK bisa diatur-atur ya kan? Masa iya KPK bisa disetir-setir sama Hasto? Siapa Hasto gitu ya kan? Nah, dan juga tadi bagaimana para pendukung Pak Jokowi akhirnya melaporkan Koni Bakri ke pihak kepolisian. Ya, video-videonya sih agak bikin sakit hati, teman-temannya, dengan ketawa ininya. Ibu Iriana, tunggu saja ini belum apa sih, macam ini loh. Saya tuh nggak terlalu senang, teman-teman, dengan orang-orang seperti itu ya kan, seolah-olah merendahkan, seolah-olah orang ini sudah berbuat banyak, sudah bekerja dengan baik buat bangsa. Pak Jokowi yang saya maksudnya bukan Ibu Koni, tapi ya diperlakukan seperti itu oleh sebagian masyarakat, teman-teman. Ya, kita sangat menyayangkan ya, bukannya mereka berterima kasih atas kinerja baik Pak Jokowi, malah ya melakukan hal-hal demikian yang tidak mencerminkan ya budaya ketimuran kita gitu. Dan PDIP selama ini juga tidak pernah berterima kasih juga kepada Pak Jokowi ya kan, padahal dia menikmati 9 tahun kekuasaan Pak Jokowi. Dan kalau kita dengarkan komentar di Sitorus, sok-sokan juga dia ngomong, ya kita kan selama 9 tahun hanya dapat 4 menteri, hanya dapat ini itu. Ya kita kan nggak tahu di BUMN, di duta besar, kita kan nggak tahu, teman-teman, mereka dapat porsinya seperti apa. Aneh juga gitu ya kan. Dan kita tunggulah, teman-teman ya, bagaimana kelanjutan sinetron dan drama dari tersangkanya Hasto ini. Dan apakah ketika kasus ini terbongkar, semakin banyak kader PDIP atau elit-elit PDIP yang terseret? Ini yang akan kita tunggu, teman-teman ya. Karena sepertinya ya akan banyak nama yang terseret gitu. Dan kabar terakhir di surat Harun Masiku ada cap basah dari Ibu Megawati. Wow, apakah ini kerjaan Hasto juga? Waduh, yang akan
menyeret-nyeret elit lain gitu. Wow. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.